Dan di kesempatan kali ini, Sapa Indonesia bangga sekali bisa kehadiran seorang Mbak Sri Lestari yang walaupun di tengah keterbatasannya, dia lumpuh dari sekitar ulu hati sampai ke kakinya. Sekarang sudah ada di Sapa Indonesia pagi ini di studio, tapi melakukan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tapi dia punya pesan untuk kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Sri. Mbak Sri Lestari. Ya. Tadi dikatakan Bayu luar biasa, karena kalau menurut saya juga tidak semua orang bisa melakukan perjalanan yang panjang ini. Terakhir 23 hari dari Manado ke Makassar. Itu perjalanan yang ketiga ya Mbak Sri ya? Iya. Ini baru pulangnya kapan? Saya sampai di Jogja Jumat. Jumat kemarin ini ya? Sekitar tanggal 19. Tanggal 9, bukan, Jumat tanggal 16. 16-an kemarin ya? Kemarin tanggal 19 sudah masuk kerja. Wow, oke. Itu perjalanan yang panjang sekali. Tapi ini perjalanan ketiga seperti Glo bilang. Sebelumnya kemana aja, Mbak? Tahun 2013 itu perjalanan dari Jakarta sampai Bali. Tahun 2014 dari Sabang, titik nol Indonesia sampai Jakarta. Dari Aceh sampai Jakarta? Aceh sampai Jakarta. Jakarta, Bali. Aceh, Jakarta. Manado, Makassar. Itu semua ditempuh. Perjalanan yang Manado, Makassar saja 23 hari melakukan perjalanannya. Mbak Sri, apa yang Mbak Sri ingin sampaikan sebetulnya dari perjalanan-perjalanan Mbak Sri ini? Yang utama saya ingin mengajak teman-teman penyandang disabilitas untuk selalu tetap bisa mandiri, bisa aktif, dan tetap kami supaya bisa menjadi seperti masyarakat biasa, bisa berkarya juga untuk negeri. Yang tadi kita lihat ada tampilan foto, itu adalah kendaraan yang digunakan Mbak Sri Lestari dalam perjalanan. Ini menyebutnya apa nih Mbak? Sepeda motor modifikasi. Sepeda motor modifikasi dengan 3 rodanya begitu. Kemudian membantu supaya Mbak Sri bisa beraktivitas dan termasuk juga menempuh perjalanan yang panjang. Satu hari berapa jam digunakan untuk menyelesaikan perjalanan dari Manado ke Makassar kemarin? Berbeda-beda, ada yang 4 jam, ada yang terpanjang itu 8 jam. 8 jam? Iya, jaraknya cukup jauh. Wow, 8 jam gitu ya. Ini lady bikers. Saya bisa bilang seperti itu. Belum tentu banyak wanita yang normal, kalau boleh saya bilang begitu, tanpa keterbatasan melakukan sampai 3 perjalanan seperti ini. Termasuk juga kunjungan ya, baik kalau kita lihat tadi di setiap perhentian Mbak Sri ada mampir ke lokasi-lokasi tertentu yang khusus. Seperti contohnya tadi mengunjungi teman-teman sesama disabilitas. Ya, itu karena tujuan perjalanan motivasi dan advokasi. Jadi yang utama saya mengunjungi teman-teman difabel, kalau yang saya temukan yang difabelnya seperti saya, paraplegia gitu. Kalau nanti dengan dinas sosial, dengan teman-teman pekerja sosial, kadang di sekolahan, jadi kami mengadvokasi bagaimana hak penyandang disabilitas itu bisa diterapkan gitu. Apa tanggapan mereka, apa yang Mbak Sri sampaikan kepada teman-teman di sana ketika mereka ketemu tuh? Kalau yang teman difabel otomatis langsung semangat melihat hal lain, khususnya dengan sepeda motor itu, dengan kursi roda yang saya pakai, karena memang lain juga, ini kursi roda yang adaptif yang disesuaikan dan sesuai kebutuhan saya. Tidak terlalu besar begitu kan? Kalau kita lihat ukurannya. Tidak terlalu besar, dan yang paling antusias itu melihat motornya. Motornya ya. Karena khusus dimodifikasi supaya bisa digunakan ya. Karena kita di Indonesia belum ada alat transportasi yang akses untuk difabel, jadi sepeda motor ini bagi saya satu-satunya alat transportasi yang membuat saya mandiri. Coba diceritakan sedikit Mbak Sri, apa yang membuat aksesnya mudah? Mungkin gasnya itu yang sangat mudah karena saya nyetir itu tidak harus pindah ke jok motor, jadi saya tetap di kursi roda, karena juga terkait dengan disabilitas saya yang sangat rawan karena tidak terasa ini, jadi dengan duduk di kursi roda yang sudah sesuai, nyaman, saya tetap bisa nyetir, saya bisa naik turun sendiri, jadi tanpa bantuan, itu saya sudah bisa kemana-mana sendiri. Aman ya untuk pengamanannya? Untuk pengamanan aman. Jadi dijaga supaya tidak bergerak, kursi rodanya di atas motor, kemudian akses, kan kalau sepeda motor ya gas dan segala macamnya di kemudi begitu ya. Jadi ini memudahkan sekali. Ya, semuanya di tangan, jadi gigi juga di tangan, rem semuanya di depan, di tangan semua. Jadi semuanya, jadi pada saat di atas motor lah, motor yang dirancang khusus untuk Mbak Sri ini, Mbak Sri merasa tidak terasa lagi
ada sesuatu yang kekurangan di dalam tubuh Mbak Sri, Anda bisa mandiri melakukan apapun ya, bukan main sampai ke 3 perjalanan loh. Itu bukan hal yang main-main dilakukan Mbak Sri. Selain didukung oleh peralatan seperti itu, motor dalam hal ini juga punya mental yang sangat kuat untuk menyelesaikan itu. Beberapa kota-kota besar yang sudah dikunjungi, bagaimana akses terhadap penderita atau juga penyandang difabel ini maksud saya? Untuk akses sangat jarang, masih sangat-sangat jarang, bisa dikatakan kurang ya, memang belum ada untuk di daerah-daerah itu. Coba selain kendaraan, Mbak Sri, tadi fasilitas umum, toilet? Itu sangat jarang saya temukan. Saya bisa menemukan kamar mandi yang bisa saya pakai hanya di dalam hotel. Kalau di jalanan umum sama sekali saya tidak bisa menemukan, karena memang belum ada untuk layanan umum, kecuali mal besar ya. Mal besar, hotel itu baru ada kamar mandi yang bisa digunakan untuk pengguna kursi roda, tapi yang lainnya nggak ada. Termasuk jalan juga ya? Jalannya banyak tanjakan, ada halte bis, banyak tangga, ada bidang miringnya tapi masih terlalu curam. Jadi sebagian kota ada yang membuat itu, tapi tetap belum memenuhi syarat ketentuan untuk standar aksesibilitas. Ini menjadi bagian juga nggak dari perjalanan Mbak Sri kemudian untuk menyampaikan ini loh, akses untuk difabel kita ini masih sangat kurang di Indonesia, bahkan di Jakarta misalnya. Itu juga Anda ingin sampaikan juga? Itu salah satu, karena advokasi itu. Jadi kami advokasi hak penyandang disabilitas, di situ ada akses untuk pendidikan, untuk sarana dan prasarana di umum gitu. Ya, kan bukan cuma Mbak Sri nih yang kemudian menyatakan soal akses loh untuk orang-orang yang difabel nih bahkan di kota besar di Indonesia kurang. Bukan cuma Anda gitu, sudah banyak yang melakukan, sudah sering kali, tapi sepertinya angin lalu aja, masuk kuping kiri kemudian lewat dan keluar di kuping kanan. Anda akan menyerah bersama teman-teman atau tidak untuk menyerukan terus kepada semua pihak sediakan untuk akses difabel ini? Kami tidak akan menyerah karena itu hak kami, dan tanpa akses itu kami pun tidak akan bisa bergerak juga. Jadi dengan harapan besar kami kan dengan adanya undang-undang disabilitas yang bisa diterapkan, itu akan menjadi landasan kami bagaimana undang-undang disabilitas ini bisa diterapkan sampai di wilayah manapun. Sudah sampai sejauh mana upaya untuk undang-undang ini terwujud? Ini masih penggodokan terus jadi di tingkat DPR RI ya. Sudah diajukan ya? Sudah. Ini proses penggodokan. Dari sekian banyak upaya begitu untuk akses para difabel di Indonesia ini, sudah ada harapan belum sih menurut Mbak Sri? Sudah ada yang menjanjikan bahwa ini akan serius ditangani atau enggak? Kalau harapan ya mereka memberikan harapan, hanya memang bagaimana kami difabel yang harus tetap istilahnya memantau, tapi berharap selalu dilibatkan dalam penggodokan itu, karena kami kan pelakunya. Yang mengetahui apa kebutuhan persisnya begitu ya? Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya masih pengen tahu apa saja kemudian tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan terutama juga kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung kan, supaya seluruh pengguna kursi roda paling tidak bisa mendapatkan akses lebih mudah lagi untuk beraktivitas sehari-hari. Dan kemudian ketika perjalanan juga direkam untuk kemudian ada sesuatu nanti film yang bisa dibuat begitu secara dokumenter. Dan saya pengen tahu hambatan-hambatan atau tantangan apalagi yang terjadi ketika itu. Dan kalau boleh Mbak berbagi kisah sedikit bagaimana kemudian selama ini selalu ada semangat dari seorang Mbak Sri Lestari gitu ya. Bahkan mau ada next trip katanya ya tahun depan. Nah itu dia. Setelah ini kita akan berbincang lagi Mbak Sri. Dan saudara, kami akan kembali setelah ini, tetap bersama kami di Sapa Indonesia.